Ibu, aku malu banget tadi. Duitnya kurang. Asal disuruh balikin minumannya. Diliatin banyak orang lagi. Lah, kamu kan udah ibu kasih uang pas Lira. Kata ibu beli pulsa sama jajan dikit. Kok bisa kurang lagi? Ya mana cukup, Bu. Teman-teman aku aja jajan es boba, mochi, terus beli cemilan. Masa aku cuma beli es teh sama tilok? Malu tahu. Kamu tuh harusnya masih bersyukur, nak. Sekarang hidup kita ada beda. Nggak bisa kayak dulu. Tapi aku gak minta aneh-aneh juga, Bu. Setiap hari mikir uang, capek. Hidup tuh disesuaikan aja sama kemampuan. Kamu udah gede, harus ngerti lah. Dasar ibu ini ngomongin gitu mulu. Emang gampang ngomong kalau udah tua ya. Aku tuh masih muda, Bu. Pengen nikmatin hidup. Jangan kayak gitu, Lira. Ibu yang kerja pagi sampai sore demi kamu. Bukannya bantu, malah ngomel tiap hari kamu. Ya siapa selalu kerja cuma bersihin rumah orang. Gajinya juga kecil. Kalau ibu kerja di kota, kayaknya bisa lebih banyak deh. Kamu kira gampang kerja di kota? Ibu udah pernah. Tahu rasa ditipu orang, ditelantarin. Sekarang, ibu pilih kerja yang halal dan jelas saja. Halal sih halal, tapi miskin terus. Aku bosin hidup begini. Teman aku udah jalan ke mall, beli baju baru, nongkrong kafe mahal. Lah aku cuma di rumah, bantu cuci piring, ngapain? Jangan bandingin ibu sama orang lain, Ra. Mereka semua punya rezekinya masing-masing. Rezeki dari mana coba kalau gitu-gitu aja? Kalau bapak masih hidup, pasti aku gak susah ini. Ibu juga kangen sama bapakmu, nak. Tapi kamu jangan jadi anak nyalahin keadaan. Ya udah sih, Bu. Aku capek dengan nasihat terus. Masuk kamar aja lah. Jangan lupa makan nanti malamnya. Ibu masak sayur asam sama tempe goreng. Sayur asam lagi. Gak bosen, Bu. Orang lain makan ayam goreng, ikan bakar. Kita malah itu aja. Yang penting halal, bisa bikin kenyang. Lagian ibu beli sayuran dari tetangga, biar hemat. Hemat mulu alasannya. Malam pun datang. Di dapur, Tira duduk di meja makan dengan wajah cemberut, melihat lauk sederhana di hadapannya. Udah, disyukurin aja, nak. Ini juga ibu masak. Dari hasil kerja tadi, capek loh nyapu, ngepel, nyuci seharian. Capek sih capek, tapi hasilnya kecil banget. Gimana mau maju coba kalau gini terus? Ibu nggak butuh kaya, Ra. Yang penting kita bisa makan tiap hari. Ibu tuh mikirnya pendek banget. Aku tuh malu loh kalau temen aku tuh makan beginian. Mereka tiap hari ada story enak makan di luar. Ya biar aja, kamu nggak perlu pamer. Makan itu buat kenyang, bukan pamer ke orang. Nggak bisa gitu juga lah, Bu. Aku pengen orang lihat kalau aku tuh keren, cantik. Bukan cewek kampung yang makan tempe tiap hari. Jangan lupa dari mana kamu asalnya, Lira. Ibu gak mau kamu sombong. Alah, udah deh. Nih, makan dikit aja. Tidur. Yaudah, dimakan secukupnya. Jangan dibawa makanannya. Beberapa hari kemudian, hari itu, daratan kios di pinggir jalan mulai menyalakan lampu-lampu kecil. Lira sedang duduk di bangku dekat taman kota, menatap orang-orang yang lalu lalang dengan wajah kesal. Perutnya berbunyi. Ia baru sadar uang jajannya habis sejak siang tadi. Tak jauh darinya, seorang cowok berjaket ojek online memarkir motornya. Mas, maaf. Ini taman masih buka lama gak sih? Aku nungguin temen. Tapi kok kayaknya dia gak dateng-dateng. Oh, kayaknya sampai malam juga masih buka, Mbak. Tapi udah mulai sepi nih. Kamu sendirian emang? Iya, teman aku hilang entah kemana. Aku udah lapar juga nih, tapi males pulang. Wah, bahaya tuh. Udah sore gini belum makan. Saya baru mau beli nasi goreng di depan. Kalau mau ikut aja, sekalian biar nggak sendirian gitu. Serius, Mas? Boleh. Soalnya perut aku udah bunyi-bunyi nih. Aku pesan nasi goreng spesial ya. Mie goreng sama teh manis. Boleh, kayaknya kamu lapar banget tuh. Iya, aku tuh gampang banget lapar loh. Malum, kalau udah sore kayak gini, badanku lemas. Emang kamu sering nongkrong di taman itu ya? Kadang, kalau lagi bosan di rumah, aku gak kerja juga sih. Jadi ya gitu deh, kadang keluar, boleh suasana aja. Wah, aku juga kadang ke situ buat istirahat habis nganter orderan. Aku sambil kuliah juga, jadi sibuk banget tiap hari. Keluar sambil kerja, hebat banget. Aku aja nyapu rumah udah males doh. Hehe, ya harus dijalanin. Hidup kan nggak bisa santai terus. Lira tersenyum manis. Dalam hatinya,
Ia tahu, cowok ini polos dan mungkin gampang dibujuk. Beberapa minggu kemudian, hubungan mereka menjadi dekat. Dimas mampir ke rumah Lila sehabis kerja, membawa makanan kecil atau minuman. Hari itu, mereka berada di warung kopi kecil dekat terminal. Dim, kamu capek banget ya kerja terus. Tapi aku senang loh, masih sempat nyemparin aku kamunya. Capek sih, tapi kalau ketemu kamu jadi hilang capeknya. Makasih. Tapi aku lapar nih. Boleh nggak aku pesen makanan aja? Boleh banget, mau pesen apa? Wah, kalau gitu aku pengen nasi goreng seafood, sate ayam, sama jus alpukat deh. Bungkus 1 juga ya. Oke deh, aku pesenin mie goreng aja ya 1. Tahu nggak, kamu tuh cowok paling baik yang pernah aku kenal, Dim. Beneran. Beneran, aku cuma pengen bikin kamu bahagia. Hehe. Manis banget kamu. Pokoknya kamu beda gitu loh sama cowok lain. Beberapa minggu kemudian, hubungan mereka berlanjut ke jenjang pacaran. Siang itu, Dimas baru pulang dari mengantar orderan dan menunggu Lira di depan rumahnya. Tak lama Lira keluar, memakai baju modis dan wangi parfum semerbak. Kamu udah siap, Ra? Aku tahu tempat makan baru, enak, murah, lumayan buat hemat akhir bulan. Tempat makan baru. Di mana tuh? Di ujung gang pasar, deket toko bangunan, namanya Warung Barokah. Masakannya enak, nasinya banyak, dan sambalnya juara banget. Di pasar? Serius, Dim? Iya, tapi jangan salah, rame banget loh yang makan di situ. Aku pernah makan sekali, enak banget. Ya ampun, Dim. Kamu ngajak aku makan warung dekat pasar. Panas, rame, debuan pula. Nanti baju keburu minyak. Gimana sih? Aku kira kamu gak masalah. Kan yang penting makanannya enak, bukan tempatnya. Aku tuh cewek, Dim. Aku gak bisa tuh asal makan tempat yang gak estetik. Aku kan juga sering foto. Asal nanti kelihatan makan tempat kumuh. Tapi Ra, aku lagi hemat banget bulan ini. Orderan sepi, belum bayar kuliah juga. Aku pikir kamu gak keberatan makan sederhana. Ya kalau gak sama makan tempat bagus, bilang aja. Gak usah maksa ngajak. Maaf ya, aku cuma pengen kita makan bareng. Gak kepikiran tempatnya bakal bikin kamu gak nyaman. Ya aku ngerti. Cuma lain kali aja deh kalau kamu udah agak longgar. Aku pengen makannya di tempat yang bisa foto-foto juga, biar kalian seru. Iya, nanti kalau udah ada rezeki lebih. Yaudah deh. Aku tiba-tiba malas keluar. Panas banget juga nih. Oh iya, ya udah. Lira kembali masuk ke rumahnya tanpa menoleh lagi, meninggalkan Dimas dengan wajah kecewanya. Beberapa minggu berlalu. Sejak saat itu, Lira jarang balas pesan. Beberapa kali Dimas menelpon, tapi selalu dijawab singkat atau malah diabaikan. Hingga akhirnya, hari itu mereka pun bertemu di taman tempat mereka dulu. Tak lama, Lira pun datang. Ra, makasih ya udah mau datang. Aku cuma pengen ngobrol sebentar kok. Aku ngerasa akhir-akhir ini kamu makin jauh. Aku salah apa, Ra? Kalau ada yang bikin kamu gak nyaman, bilang aja. Aku pengen perbaikin kok. Nggak ada yang salah sih, Dim. Cuma aku ngerasa kita tuh beda banget. Beda gimana? Kamu tuh orangnya baik sih, aku akuin. Tapi aku butuhnya kehidupan yang lebih dari sekedar makan di warung gitu loh, sama jalan sore di taman. Aku pengen berkembang, pengen punya pasangan yang bisa ngasih aku rasa nyaman dan nyaman. Aku juga pengen, Ra. Aku kerja keras setiap hari biar bisa punya masa depan. Tapi semua butuh waktu kan. Iya, tapi aku gak mau nunggu yang gak pasti. Aku capek loh, pura-pura bahagia, padahal aku malu. Malu? Malu sama aku? Aku cuma jujur, Dim. Aku pengen hidup yang lebih baik. Kamu orang baik, tapi bukan buat aku. Jadi, aku mau kita putus. Dimas menunduk. Tanpa menunggu balasan, Lira pergi. Waktu terus berlalu. Lira sudah kembali ceria. Hari itu, ia di kamarnya sedang mengunduh aplikasi kencan. Di sana, ia menemukan akun bernama Erpan. Foto profilnya di mobil mewah dengan jam tangan mencolok. Lira pun tersenyum. Mereka mulai chatting. Erpan pun sopan. Tak sampai 2 hari, ia mengajak Lira bertemu
restoran mahal di tengah kota. Sore itu, Lira tampil elegan. Para pemahal milik temannya semprotan banyak-banyak. Saat ia tiba, Erpan sudah menunggu. Halo Lira. Wah, ternyata aslinya cantik banget dari fotonya ya. Ih, kamu juga ganteng banget. Aku sampai gugup nih. Hehe, santai aja, nggak usah tegang. Aku pesenin minum dulu ya. Kamu mau apa? Aku pengen jus mangga. Tapi kayaknya mocktail strawberry juga enak deh. Oke, dua-duanya aja sekalian. Ih, aku gak tahu mau pilih yang mana. Semuanya kelihatan enak. Kayaknya aku pengen steak, truffle fries, sama salad ya. Boleh, pesen aja yang kamu suka. Wah, makasih ya. Kamu perhatian banget. Jarang loh ada cowok yang bisa bikin aku nyaman kayak gini. Masa sih? Iya, aura kamu tuh crazy banget. Aku suka cowok yang sukses tapi rendah hati kayak kamu ini. Hah, serius? Erpan merasa tersanjung. Sama kan datang, Lira langsung melihat dengan cepat. Bahkan, ia sempat minta tambahan dessert dan minuman lagi. Namun, ketika nota pembayaran tiba, Lira tiba-tiba menepuk dahinya. Aduh, ya ampun, bego banget aku. Tapi aku tinggalan. Gak apa-apa kok. Aku bayarin dulu aja ya. Gak usah panik gitu. Serius gak apa-apa. Aku malu banget nih. Baru kenal udah nyusahin. Tenang aja, bukan masalah gede kok. Beberapa hari kemudian, Ibu Lira, Bu Mary, menatap si tukang belanja yang menejar datang. Sementara Lira dengan santai, rebahan di sofa sambil bermain ponsel. Sadis meminta uang jajan dari ibunya lagi. Lira, uang bulan ini udah gak cukup. Ibu gak bisa tambahin lagi. Baru minta dikit aja udah ngomel. Padahal aku cuma mau jajan, bukan buat yang lain. Ibu capek nak, semua kebutuhan rumah mahal. Tapi kau mintanya terus nambah. Ya aku juga butuh, Bu. Masa aku harus diam di rumah doang? Terus makan sayur bening tiap hari. Nggak tau pengen kayak orang lain. Kamu pikir mereka gak kerja buat itu? Ibu udah berusaha Lira. Sejak papa mau meninggal, ibu yang berjuang sendirian jadinya. Ya aku tahu, tapi bukan berarti aku harus hidup susah juga kan? Nggak mau udah begini terus aku. Ibu minta kamu mengerti keadaan Lira. Ngerti keadaan. Bosan juga dengerin lama-lama. Lira, kamu jangan gitu. Ibu sayang sama kamu. Makanya ibu pengen bisa lebih bijak. Sayang tapi ngelarang mulu. Dari minta uang dikit aja langsung ceramah. Karena kamu gak pernah mikir nak. Kamu cuma mau senangnya aja. Ya salah aku gitu. Kalau pengen hidup normal kayak cewek lain. Aku tuh masih muda, Bu. Pengen kelihatan cantik, pengen jalan kemana-mana. Ibu paham, tapi ya sampai kamu lupa diri. Ibu takut kamu kebablasan. Udah, Bu, capek aku mau keluar. Mau kemana kamu? Mau nginep di kos dia aja. Di rumahnya aku stres. Lira, dengar dulu ibu ngomong. Udah, Bu, cukup. Males aku. Lira keluar begitu saja, menutup pintu dengan keras. Beberapa hari berlalu, Lira kembali aktif di media sosial. Dan sore itu, ia menghubungi Erpan. Ia bilang bosan dan ingin makan di luar. Mereka pun pergi ke restoran kecil yang ramai pengunjungnya. Serius, Pan? Ini tempatnya? Iya, Ra. Tempatnya sederhana, tapi makanannya enak banget kok. Aku sering kesini. Panas, rame, gak estetik. Aku malu kalau ada yang lihat. Yang penting kan makanannya enak. Kita nggak harus selalu ke tempat yang mahal kan. Ya tapi aku tuduhan dan dari tadi. Masa dibawa ke warung tenda begini? Maaf ya, aku lagi agak seret. Tapi aku pengen tetap ngajak kamu makan. Kalau lagi gak punya uang, ya bilang aja. Gak usah masa ngajak aku tempat makan kayak gini. Aku cuma pengen ngabisin waktu bareng kamu. Tempatnya nggak penting buat aku. Buat kamu mungkin, tapi buat aku penting. Aku tuh bukan cewek, sama makan di pinggir jalan. Ya aku berusaha semampuku aja. Denger ya, Pan, aku maunya cowok yang bisa ngembangin kayak hidup aku.
Jadi cuma karena tempat makan kamu jadi malu sama aku? Ya iyalah, aku gak mau kata miskin depan orang-orang. Dia orang-orang nggak peduli, mereka juga makan bukan ngepotong kita. Ya udah, tapi mau makan dikit aja. Pasti jorok di sini makanannya. Enggak kok, aku jamin. Ayo sini duduk, kita pesan. Lira memesan makanan sangat banyak. Erpan pun senang. Nah enak kan, udah aku bilang, lihat tuh kamu makannya banyak banget. Iya, enak-enak. Namun saat tiba pembayaran, Lira kembali pura-pura panik. Aduh pak, kayaknya dompet aku hilang di rumah. Gimana nih? Aduh gimana ya, ntar aku lihat uangku dulu cukup apa enggak. Kak, uangnya pas buat bayar kita berdua, tapi nanti aku nggak bisa beli bensin. Ya kalau beli bensin, kamu bisa ngutang dulu kan? Masa kamu tega nih gak bayarin pacar kamu? Nggak gitu maksudnya. Ya udah deh, aku bayarin buat kita. Nah gitu dong. Hari itu, setelah Lira pulang, setelah makan bersama Erpan, ia kaget melihat rumahnya sangat ramai. Beberapa tetangga tanpa membantu mengangkat barang ke truk kecil yang terparkir di pinggir jalan. Bu, apaan ini? Ke rumah kita kayak pindahan gini? Lira, kamu baru pulang? Iya, ibu jual rumah ini. Apa? Jual rumah? Bu, ini rumah satu-satunya loh. Ibu tahu nak, tapi uang kita udah gak cukup. Udah berbulan-bulan ngunahan bayar listrik sama air. Lah, kenapa gak bilang dari dulu bu? Ibu udah sering bilang, tapi kamu sibuk keluar, nongkrong, minta uang terus. Ibu gak tega ngelarang, tapi makin lama tabung kita habis. Jadi, ibu sayang aku sekarang. Sebenarnya salah aku. Nggak gitu Lira, tapi kamu juga harus sadar, hidup kamu itu bikin kita makin susah. Ya hidup apanya? Aku coba hidup normal. Emangnya salah? Beda nak, normal itu bukan berarti boros. Ibu udah kerja sepukat tenaga loh. Tapi kamunya kayak nggak pernah ngerti. Bu, aku malu. Orang-orang lihat semua ini. Ibu juga malu Lira, tapi mau gimana lagi? Kalau gitu, kenapa ibu gak minta bantuan ke aku aja? Kamu minta bantuan apa? Kamu aja tiap minggu minta uang buat makan di kafe. Ya tapi, aku gak mau kehilangan rumah ini bu. Ibu juga gak mau. Tapi daripada kita kelaparan, lebih baik jual rumah ini. Setidaknya kita bisa numpang dulu sama rumah sepupu ibu di kampung. Kampung? Ih, gak mau tinggal di kampung. Kamu lagi balik sana. Ini bukan soal gengsi Lira. Sekarang kita harus mulai dari nol lagi. Tapi bu, gak bisa. Aku gak mau hidup susah. Gak mau. Mereka pun pergi meninggalkan gang kecil tempat mereka tinggal bertahun-tahun. Lira menatap ke belakang, rumahnya makin jauh. Di dalam hati, baru kali ini ia benar-benar sadar dan merasa kehilangan.